dengan tadi yang disampaikan Pak Dirut bahwa Bulog terancam rugi. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa sejak tahun 2018 itu Rastra bertransformasi menjadi BPNT. Artinya Bulog sudah tidak mendapatkan captive market lagi. Sementara di sisi hilir, Bulog terus melakukan penyerapan. Artinya dengan tidak adanya kepastian pasar, beras yang diserap oleh Bulog itu akan menumpuk di gudang Bulog. Artinya dengan menumpuk di gudang Bulog ini, yang pertama pasti biaya terhadap bunga bank. Artinya Bulog kan melakukan pembelian melalui skema komersial. Artinya semakin tinggi stoknya akan semakin besar beban bunga yang ditanggung oleh Perum Bulog. Yang kedua, dengan tidak adanya penyaluran, itu stok akan menumpuk di gudang Bulog. Pasti yang pertama akan ada peningkatan biaya untuk penyimpanan dan perawatan kualitas. Tentu saja belum lagi apabila usia simpannya sudah lama, itu nanti beras akan berpotensi turun mutu. Artinya walaupun perawatan rutin kita lakukan, namun kalau tidak ada pengeluaran tentu saja tetap akan mengalami penurunan kualitas. Artinya dengan kondisi seperti itu, potensi rugi Bulog akan sangat tinggi karena tidak ada penyaluran tadi. Terkait dengan bagaimana kedepannya, kami mengusulkan dari Perum Bulog, sudah berkali-kali disampaikan Pak Dirut bahwa memang harus ada outlet atas beras yang diserap oleh Perum Bulog. Artinya nanti kebijakan itu harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Ini yang merupakan bagian dari rekomendasi Ombudsman juga. Demikian Mbak Monika. Oke, baik. Kalau Ibu Lely sendiri dari Perhappy seperti apa melihat terkait dengan Bulog yang terancam merugi akibat dari biaya penyerapan yang sangat tinggi ini? Ya, bagi Perhappy tentu melihat dari beberapa faktor begitu ya Mbak. Yang jelas Bulog sebagai operator itu yang pertama kalau kita lihat dari penguasaan beras, khususnya beras di pasar domestik yang dari dulu juga memang kurang dari 10% begitu ya. Tetapi diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan penetrasi di pasar manakala dibutuhkan begitu. Nah, kemudian yang kita lihat bagaimana kerugian ini diakibatkan oleh regulasi yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Maka sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, apa yang terjadi di Bulog itu tidak terlepas memang dari satu faktor eksternal, artinya regulasi yang lebih tinggi. Yang kedua memang faktor secara operasional di Bulog sendiri yang dengan regulasi yang dimiliki kemudian membuat ruang gerak menjadi lebih terbatas begitu. Saya kira kerugian ini kemudian kalau dilihat dari kacamata ekonomi bagi publik dan bagi petani khususnya, maka di satu sisi dengan konsekuensi dari turun mutu beras yang ada di Bulog, maka mereka yang menjadi beneficiary dari beras Bulog ini akan berpotensi dirugikan begitu ya. Yang kedua bagi petani dengan menumpuknya beras ini, maka tentu daya serap dari Bulog terhadap beras petani menjadi berkurang. Nah ini kemudian implikasinya bukan hanya bagi Bulog sebagai korporasi, tapi bagi perekonomian dan khususnya bagi masyarakat penerima manfaat dan bagi petani. Begitu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat Ombudsman ini juga menyoroti terkait dengan perawatan pergudangan yang ada di Perum Bulog, begitu ya, yang juga dikatakan mungkin menyebabkan terjadi yang namanya penurunan kualitas untuk beras dan juga pangan atau lainnya. Nah, seperti apa Pak Suyamto Anda melihat terkait dengan laporan ini? Terima kasih. Jadi yang pertama perlu kami klarifikasi terkait dengan temuan Ombudsman, bahwa kami sendiri juga pada saat sidang terakhir ketemu dengan Ombudsman bahwa yang terjadi adalah kesalahan administratif. Jadi kegiatan perawatan itu sudah rutin kita lakukan. Cuma secara administratif itu tidak dicatat dalam administrasi pembukaan di gudang, sehingga Ombudsman menganggap itu seadanya potensi kegiatan itu tidak dilakukan. Namun bagi kami, yang penting kami sudah secara rutin terhadap beras itu kami lakukan tindakan perawatan kualitas untuk mengurangi terjadinya kerusakan. Karena perlu kami sampaikan bahwa beras adalah komoditi yang perishable. Artinya bagaimanapun tindakan perawatan kualitas itu pasti akan mengalami penurunan kualitas kalau usia simpannya tinggi. Jadi terkait dengan itu, tapi tindakan korektif dari Ombudsman akan terus kita lakukan. Kita
akan menerapkan kegiatan perawatan kualitas, termasuk salah satu rekomendasi Ombudsman adalah bagaimana kita memodernisasi pergudangan kita, termasuk bagaimana sistemnya. Jadi kita sudah akan menerapkan digitalisasi gudang, kita akan terapkan ERP, itu menjadi satu langkah upaya korektif kami yang atas rekomendasi dari Ombudsman.